bacaan-bacaan melalui energi kartu kita coba hadirkan. Ini bukan primbon Jawa sih. Meskipun Mbak Ning coba mengangkat untuk Anda yang pasarannya Kliwon. Jadi weton-weton Anda yang pasarannya Kliwon, kita coba tarik energi pesan dari leluhur Anda. Ada pesan seperti apa? Mungkin ini tidak akan bisa cocok buat semuanya karena situasi orang satu dengan orang yang lain, pasaran Kliwon akan berbeda-beda cerita ya. Untuk lebih tahu bagaimana energi Anda sendiri, Anda bisa melakukan dan memilih pembacaan pribadi berbayar. Tinggal WA saja ke adminnya Mbak Ning, nanti akan ada penjelasan cara-cara untuk pembacaan pribadi berbayar. Anggap ini sebagai motivasi, hiburan, atau antisipasi untuk Anda. Pesan dari leluhur untuk Anda yang pasarannya Kliwon. Jadi yang berkumpul di sini adalah yang wetonnya itu Minggu Kliwon, Senin Kliwon, Selasa Kliwon, Rebo Kliwon, Kamis Kliwon, Jumat Kliwon, dan satu lagi Setu Kliwon. Oke, itu 7 hari itu, 7 weton itu yang pasarannya Kliwon, monggo merapat di sini. Dibantu Mbak Ning untuk mengembangkan channel ini agar budaya Jawa bisa lestari dan bisa jadi pengingat, bisa menjadi paweling buat Anda semuanya. Untuk Kliwon, pesan dari leluhur Anda. Sepertinya memang Mbak Ning melihat ada banyak sekali orang-orang yang ruwet pikire, ruwet kehidupannya, ruwet pemikirannya. Karena di energi bermain dan tertawalah ini sangat spesifik. Dari mulai Pon Wage sampai Kliwon ini keluar terus pesan dari leluhur. Ya, pesan dari leluhur ini diminta supaya pasaran Kliwon pun juga melakukan hal-hal yang disukai. Intinya mencari hiburan, menyenangkan, membuat jiwa Anda harus bersukacita, harus senang terus gitu loh. Lakukan kira-kira apa yang Anda suka, yang membuat Anda bisa tertawa, membuat Anda rileks. Kenapa? Karena Anda bisa menaikkan vibrasi, getaran energi, level energi ke selanjutnya. Istirahat dari pekerjaan, dari keruwetan, dari kemumetan pikiran Anda. Sekali waktu boleh ambil cuti 1-2 hari, istirahat sekali-sekali, tidak memikirkan tentang uang, tidak memikirkan tentang ekonomi, tidak memikirkan tentang pekerjaan atau usaha. Anda rekreasi, tapi rekreasi butuh uang Mbak Ning. Rekreasi kalau hanya duduk di alun-alun saja Mbak Ning rasa tidak mengeluarkan uang sih. Anda cukup membawa air minum saja dari rumah itu sudah cukup. Kalau yang Mbak Ning rasa begitu. Lihat, ada orang-orang yang berseliweran di alun-alun, misalnya begitu. Ini misalnya, tapi kalau Anda memang benar-benar merasa suntuk, jenuh dengan pekerjaan, ya monggo, Anda bisa healing. Zaman sekarang itu bilangnya healing. Bisa jalan-jalan lebih jauh yang mungkin bisa mengeluarkan sedikit biaya. Jujur pada diri sendiri ini juga pesan dari leluhur Anda. Anda perlu membuka hati. Kalau yang Mbak Ning rasakan, di situasi apapun Anda katakan kebenaran. Jangan sampai ada ingkar, mengingkari, mengakui. Itu mesti dilakukan dan ditanamkan di jiwa Anda. Fokus pada jalan keluar terbaik. Kira-kira mana ya yang baik? Karena biasanya kalau kita ada di masalah tertentu lalu kita itu punya solusi, hati kita mengatakan ini baik atau tidak ke depannya, itu sudah ada sendiri di hati kita. Kalau ambil A itu baik, kalau ambil B itu jelek buruk, itu udah ada. Manusia dibekali dengan akal sehat, pikiran, intuisi. Itu. Jadi lihat jauh ke dalam hatimu, maka
Anda akan mengetahui kebenaran dari situasi yang sedang Anda alami. Akui, terima kebenarannya, fokus pada jalan keluar yang terbaik, dan tentunya untuk membuat akhir yang baik. Berikutnya di sini ada pesan yang terkait dengarkan. Dengarkan ini maksudnya bagaimana? Anda mungkin kalau praktisi atau mungkin Anda ini seorang pelaku spiritual atau punya spiritualitas yang tinggi, Mbak Ning melihat di sini supaya lebih banyak meluangkan waktu untuk merenung. Duduk diam sejenak dan tenanglah, minimal seperti itu. Mungkin bermeditasi, berkontemplasi, karena ada suara hati yang terdengar ketika pikiran Anda tenang. Jadi itu ya kenapa Mbak Ning tadi bilang, kok ini pasaran Kliwon, entah yang Senin atau sampai Minggu itu kok ada yang kehidupannya ruwet. Leluhur Anda berpesan seperti itu. Kita coba lihat lebih jauh, lebih dalam apa yang dipesankan oleh leluhur pasaran Kliwon di sini. Yang pertama muncul ada 2 wajik, lalu ada as hati dan 3 keriting ya. Sebenarnya tidak semua keinginan, harapan, tidak semua kehidupan itu akan landai-landai saja. Leluhur Anda berpesan seperti itu. Ada kalanya yang namanya kehidupan itu adalah sebuah pertaruhan. Dalam arti pertaruhan itu ya tidak bisa stabil terus, naik turun itu sudah biasa. Kadang Anda dapat rezeki, kadang Anda dapat kesempatan, ya toh. Kadang Anda mendapatkan yang terbaik, tapi ada juga yang dapat kesedihan, kekecewaan, dapat hal yang membuat sedih, berduka, itu biasa. Ada yang datang pasti ada yang pergi, semacam itu. Makanya di sini tadi pesan dari leluhur Anda, pasaran Kliwon adalah coba lakukan sesuatu yang Anda sukai. Kalau yang putus cinta ya coba untuk move on, membuka hati ya toh, membuat jiwa bersuka cita. Pokoknya cari hiburan, menyenangkan diri sendiri. Ini pesan dari leluhur Anda. Pesan selanjutnya dari leluhur Anda, Mbak Ning lihat di sini ada 6 sekup, ada 7 keriting, lalu di sini juga ada 8 wajik. Ini Mbak Ning rasa tentang hal-hal yang terkait dengan pencapaian kesuksesan. Kalau bisa Anda ketika mencapai kesuksesan itu hindari melakukan hal-hal yang kurang tepat, kurang benar. Misalnya ya ambil yang jalur putih-putihnya saja. Jangan sampai mengambil jalur yang abu-abu atau yang tidak jelas. Jangan sampai curang. Nah, ini ada kecurangan. Jangan sampai ada kecurangan-kecurangan. Makanya ini jujur pada diri sendiri. Kecurangannya apa, Mbak Ning? Misalnya Anda punya proyek, Anda dipercaya menang lelang tender seperti itu. Ternyata ada suap sana suap sini, gratifikasi. Ada juga yang namanya kecurangan-kecurangan lain supaya Anda menang tender ya. Terus juga ada tipu-tipunya juga, speknya harusnya dikasih spek yang Anda ajukan itu 10 tapi ternyata spek yang Anda berikan 5. Nah itu kan, misalnya Anda menang tender bangun jalan itu, bangun jalan aspal. Nah, aspalnya harusnya habis 10, Anda kasih kualitasnya 5, ya ndak ada 6 bulan ajur. Nah kayak gitu, hal-hal yang seperti itu. Karena di sini ini kerja keras loh. Kalau leluhur Anda mengatakan Anda ini bisa sukses potensinya karena Anda weton untuk pasaran Kliwon itu orang yang teliti, orang yang bisa dibilang pekerja keras gitu loh. Jadi sayang kalau pekerjaannya itu kecampuran dengan hal-hal yang tidak jujur. Nah seperti itu nanti akan bisa menghambat kesuksesan ya. Wis lama majunya nanti tidak sukses-sukses gara-gara kecampuran hal-hal yang curang seperti itu
Ya mungkin bukan Anda, tapi perhatikan, mungkin anak buah Anda bekerja dengan orang yang curang, itu juga akan mempengaruhi. Ini leluhur Anda mengatakan demikian di videonya Mbak Ning. Selanjutnya kita lihat pesan dari leluhur untuk Anda yang pasarannya Kliwon. Di sini kartunya adalah Ratu Wajik, As Wajik, dan ada 4 sekup. Ini yang Mbak Ning lihat, yang Mbak Ning rasakan ini ada kekayaan yang menuju kepada beberapa pasaran Kliwon. Bisa kaya raya, rezekinya ndak putus maler. Tapi itu tadi harus dibarengi dengan usaha untuk membangun pondasi. Jadi kalau pas lagi Anda banyak rezeki, itu perlu difikirkan bagaimana agar uang, harta, materi Anda itu bisa berkembang dan melalui jalan yang tepat. Seperti itu. Bisa juga beberapa di antara pasaran Kliwon di sini akan mendapatkan petunjuk bagaimana untuk mengembangkan usahanya, bagaimana untuk membuat aliran rezekinya ini tidak putus. Bisa juga mungkin Anda akan mendapatkan kekayaan, kesuksesan, dapat rezeki lancar setelah Anda serius dengan pernikahan. Setelah menikah rezekinya makin banyak, seperti itu ya. Ini yang Mbak Ning baca untuk pesan dari leluhur Anda pasaran Kliwon. Mudah-mudahan hasilnya positif, berdampak juga pada kehidupan Anda sehari-hari. Jangan lupa dibantu Mbak Ning untuk sukai, kasih jempol, subscribe yang baru mampir, ditonyo sekalian loncengnya